Coba orang Islam kalau ditanya Al-Qur'annya, wah keder semua kelabakan, Pak. Mereka senangnya nanya Alkitab, Pak. Karena begitu tanya Al-Qur'annya, satu langkah saja, saksinya mana udah bingung, udah selesai. Muhammad sunatnya kapan? Makanya saya kasih sayembara. Saya kasih sayembara pada dia BMW. Kalau yang berhasil menunjukkan bahwa Muhammad sunat dengan hadis yang sahih. Muhammad sunat. Siapa yang bisa membuktikan Allah Islam ada? 10 pertanyaan itu aja nggak ada yang bisa jawab, Pak. Tapi mereka senangnya bahas Alkitab kan. Makanya saya bilang orang Islam kalau datang kemari pasti bahas Alkitab. Nggak pernah begitu kita tanya Al-Qur'annya dia satu saja Al-Qur'annya dia. Mereka bingung. Ya, kamu itu belum pernah berenang, jangan ngajarin orang yang sudah juara renang. Saya tuh nggak pernah takut sama musuh siapapun. Yang saya takut itu orang bodoh. Saya itu hanya takut sama orang bodoh. Karena orang bodoh itu tidak tahu kalau dia bodoh. Dan ketika dalam kebodohannya dia bisa bunuh siapa saja, termasuk orang yang bijaksana, orang yang berguna dibunuh semua sama dia, yang belum tentu dia itu lebih pintar daripada orang yang dia bunuh itu. Orang bodoh kan begitu kayak orang Islam kan. Muhammad sunatnya kapan? Makanya saya kasih sayembara pada dia BMW. Kalau yang berhasil menunjukkan bahwa Muhammad sunat dengan hadis yang sahih. Malam Pak. Selamat malam. Terima kasih kesempatannya, lama nggak ketemu, saya juga nggak aktif. Ini saya juga tadi dengar cerita banyak sekali, tapi kemarin saya nonton dari YouTube karena lebih bagus itu tuh. Ini saya ingin bertanya juga sebenarnya. Sering saya dengar tuh debat-debat ya, Kristen Islam tuh. Kira-kira ada manfaatnya nggak ya debat-debat begitu ya? Kalau menurut Pak Pendeta Paul gimana? Ada manfaatnya nggak? Ada, Pak. Saya banyak memenangkan jiwa itu dari Facebook, dari YouTube, Pak, dulu, Pak. Jadi sebelum saya kan baru main YouTube kan bulan Maret tahun 2020 saya itu baru aktif di YouTube. Lalu ya. Nah, dulu YouTube itu cuma buat nyimpen foto kenangan lama, saya piknik sama anak istri. Nah, itu apa saya rekam nyanyi, ngerekam apa, dulu cuma buat gituan doang. Nah, saya baru aktif bulan Maret itu gara-gara si Edi Prayitno memviralkan saya Ali Makruh sama Yudi Mulyana itu. Nah, tiba-tiba bung, jadi waktu itu jadi 5.000, tiba-tiba jadi cepat sekali 8.000, jadi nah itu mulai saya aktif di YouTube, Pak. Tiap pagi saya mulai live jam 10 itu, Pak. Jam 10 pagi dulu, jam 10 pagi waktu Jakarta. Nah, sekarang kan kita jam 8 malam sekarang. Nah, terus tapi di Facebook saya kan banyak debat di Facebook. Banyak orang kontak saya dan saya banyak baptis, orang puluhan, Pak. Sudah saya baptis dari Facebook itu, Pak. Nah, tetapi apa yang membedakan saya dengan orang lain tadi? Saya nggak mau debat kusir, Pak. Saya debat, Pak. Tetapi setelah itu saya doakan mereka, Pak. Tiba-tiba nanti ada orang kontak saya. Yang nonton itu yang kemudian mereka disentuh, Pak. Oh iya ya, betul juga ya. Oh, pemahamannya seperti ini ya. Karena banyak orang Islam itu paling hobi itu, coba orang Islam kalau ditanya Al-Qur'annya, wah keder semua kelabakan, Pak. Mereka senangnya nanya Alkitab, Pak. Karena begitu tanya Al-Qur'annya, satu langkah saja, saksinya mana udah bingung, udah selesai. Muhammad sunatnya kapan? Makanya saya kasih sayembara pada dia BMW. Kalau yang berhasil menunjukkan bahwa Muhammad sunat dengan hadis yang sahih. Muhammad sunat. Siapa yang bisa membuktikan Allah Islam ada? 10 pertanyaan itu aja nggak ada yang bisa jawab, Pak. Tapi mereka senangnya bahas Alkitab kan. Makanya saya bilang orang Islam kalau datang kemari pasti bahas Alkitab. Nggak pernah begitu kita tanya Al-Qur'annya dia satu saja Al-Qur'annya dia. Mereka bingung. Apakah Muhammad pernah ketemu Allahnya? Bingung juga mereka, nggak pernah. Apakah Muhammad pernah pergi ke neraka? Nggak pernah juga. Dari mana dia bisa cerita tentang neraka? Misalnya kan. Ternyata kan semua dari mitos-mitos pagan, mitos-mitos di Babel kan. Cerita tentang nerakanya dia itu mitos Babel, Pak. Jadi apa? Nah, orang Islam itu bingung. Nah, dan dari debat itu, nah tetapi masalahnya banyak orang cuma debat kusir. Nah, kayak Muriwali, CS itu debat kusir namanya. Makanya nggak pernah berbuah. Makanya kan saya selalu nanya, kamu tuh mau ngajarin saya sudah baptis berapa orang? Wah, orang kan bilang, oh sombong. Oh bukan. Banyak orang nggak. Nah itu karena orang itu tadi, Pak, sudah di framing sama Islam. Kata sombong itu definisinya apa sih? Ketika saya nanya, emang kamu sekarang jabatannya apa di kantor? Oh sombong lu. Nah, kan bilang begitu kan. Misalnya Bapak ngeritik saya tentang manajemen nih, Bapak ngeritik saya tentang marketing misalnya gitu kan. Saya S2 saya marketing, Pak. Saya pernah jadi direktur marketing di sebuah perusahaan besar yang terkenal, Pak. Bapak mau ngajarin saya marketing, Pak. Si siapa itu? Philip Kotler aja saya telan, Pak.
Philip Kotler aja saya telan teorinya salah semua itu Philip Kotler saya bilang. Herman Kartawijaya ngawur semua itu teorinya Herman Kartawijaya. Saya telan Pak, karena saya praktisi. Saya sekolah dan saya praktisi. Jadi saya tahu saya bikin teori sendiri. Dulu saya pernah punya blog khusus ya tentang marketing. Tapi sudah saya hapus. Sudah saya hapus ya. Dan waktu itu ilmu saya dipakai Pak sama anak buah saya semua. Kita market leader terus Pak. Saya pegang cabang pasti market leader saya pegang. Nah, tapi itu balik lagi kalau saya nanya, bukan berarti saya sombong. Jadi saya nggak mau buang waktu. Nah, kamu sudah baptis berapa orang? Artinya apa? Kalau kamu belum pernah berbuah, ya, kamu itu belum pernah berenang, jangan ngajarin orang yang sudah juara renang. Nah, itu seperti itu Pak, maksud saya. Jadi jangan ngajarin ikan berenang, istilahnya kan begitu kan. Nah, sama, kamu itu ngomong terlintas paling benar, ya kamu sudah menangkan berapa orang jiwa. Saya saja dari gereja Trinitas, nggak pernah bilang Trinitas paling benar. Tapi kan orang bilang karena saya tidak pernah membenarkan Trinitas, dibilang Sabelian, dibilang kan goblok ini Pak. Nah, hal-hal orang-orang seperti inilah yang debat kusir. Orang-orang seperti inilah yang merusak ajaran kekristenan. Dia sendiri tidak berbuah, tapi dia maki-maki orang yang berbuah. Dia sendiri tidak berbuah, tapi dia ngeritik orang yang berbuah. Ya kan? Hanya karena apa? Hanya karena dia goblok. Jenderal Cao Cao, itu Perdana Menteri Cao Cao, Perdana Menteri Cina zamannya perang Cina dulu ya. Dia bilang, saya itu nggak pernah takut sama musuh siapapun. Yang saya takut itu orang bodoh. Saya itu hanya takut sama orang bodoh. Karena orang bodoh itu tidak tahu kalau dia bodoh. Dan ketika dalam kebodohannya dia bisa bunuh siapa saja, termasuk orang yang bijaksana, orang yang berguna dibunuh semua sama dia, yang belum tentu dia itu lebih pintar daripada orang yang dia bunuh itu. Orang bodoh kan begitu kayak orang Islam kan, nggak apa-apa, yang penting seiman. Itu orang bodoh. Jakartanya banjir tenggelam sekarang. Tiap bulan pasti tenggelam Jakarta kan, tiap bulan pasti tenggelam itu kan Jakarta itu. Dulu kan 5 tahun sekali, sekarang tiap bulan pasti tenggelam. Setelah sama si profesor goblok itu kan. Nah itu, saya tidak takut dengan musuh siapapun, yang saya takuti orang bodoh. Si Cao Cao itu bilang begitu kan, saya takut sama orang bodoh. Karena orang bodoh itu bisa membabi buta Pak. Nah itu kayak orang-orang Kristen, saya tidak takut dengan orang Islam manapun, yang saya takuti orang Kristen yang bodoh. Saya tidak takut dengan orang Islam manapun. Saya cuma takut sama orang Kristen yang bodoh kayak si Abdullah kemarin itu. Yang katanya mau menumpas ajarannya saya. Dia tahu nggak ajaran saya Trinitas? Dia mau tumpas Trinitas. Goblok kan itu si Abdul kan. Kristen goblok itu kan namanya kan. Saya Trinitas, gereja Trinitas. Dia mau tumpas ajaran saya Trinitas. Kan goblok dia namanya kan. Nah, dia mau numpas ajarannya Trinitas berarti kan. Tolol kan dia kan. Saya beyond Trinitas, tetapi gereja saya Trinitas. Bagaimanapun juga saya pasti mengajarkan pertama Trinitas dulu kan. Kalau orang nanya kan. Karena saya dari gereja Trinitas. Itu otomatis dia mau tumpas. Kan itu tuh Pak. Saya tidak takut dengan orang Islam manapun. Yang saya takut orang Kristen yang bodoh Pak. Itu Pak, kayak Muri Wali termasuk. Nggak ada hasilnya. Buahnya apa Muri Wali? Deki, si Abdullah, Esra Soru. Buahnya apa? Nggak ada. Saya pernah satu ketika alma mater saya itu undang Esra Soru buat reform. Saya nggak mau datang. Orang goblok kok. Bukan saya merasa pinter. Esra Soru debat kusir. Ya. Hasilnya apa? Nggak ada. Mendingan saya dengerin Saifuddin Ibrahim yang nggak sekolah teologi jelas, ya kan? Tetapi jelas ada hasilnya. Sejujurnya seperti itu, Pak. Saya sebagai orang ya, kalau saya jualan daripada saya dengerin Philip Kotler sama si Herman Kartawijaya atau si siapa itu ya si Renaldi Kasali itu ya, Renald Kasali itu, mendingan saya dengerin itu Sri Mulat. Datuk itu loh Pak. yang kemarin dibilang backingannya Muldoko. Oh ya. Yang punya Mayapada. Iya, Datuk. Oh, itu marketingnya jago banget dia Pak itu Pak. Padahal sekolahnya juga nggak jelas Pak. Ya sekolah sih, tapi dia buka sekolah dia di luar negeri. Tapi maksudnya kan dibanding Herman Kartawijaya apa segala macam, ini lebih ampuh Pak. Ada lagi bosnya orang tua grup namanya Hamid Ya. Joyo. Oh itu Bintang jago 7. banget. Ya, Bintang itu 7. jago banget Pak. Iya, Ya. jago banget Pak. Padahal kalau nggak salah dia cuma lulusan SMA deh, nggak mau kuliah, dia langsung ini. Tapi anaknya dia kuliah semua ya, tinggi semua, anaknya pinter-pinter. Ada lagi James Riyadi.
Jago, mendingan saya belajar sama orang kayak gini, jelas. Dia kan Amerika, Pak. James Amerika. Iya, daripada belajar sama Renat Kasali, belajar sama Herman Kartawijaya, belajar sama Philip Kotler, belum tentu mereka pegang perusahaan jadi, belum tentu. Nah itu sama. Bapak mau belajar mana sama, mau belajar apa dari si Muriwali sama Deki sama si Esra Soru? Mereka satu orang Islam aja belum tentu pernah. Nah itu, jadi ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang kita utamakan dari perdebatan-perdebatan tadi. Satu, kita harus doakan. Karena memang nggak bisa kita menangkan jiwa tanpa berdoa. Nah, itu menunjukkan berarti apa? Dia memberitakan Injil tapi nggak pernah menangkan jiwa. Ada yang salah berarti dia itu. Ada yang salah. Ada yang salah. Lah, jangan dia Siliwangi, mana Siliwangi? Ada di sini Pak Siliwangi nggak? Ada di sini nggak? Ini anak kemarin sore nih, mana pas tadi ada di sini saya. Ada. Wah, Ada. baru dibaptis bulan kemarin. Keponakannya dibaptis, dia injilin. Nggak perlu pakai teologi tinggi-tinggi. Betul, Pak. Luar biasa. Memang Lo enggak? Pak Paul, memang saya dengan awalnya saya ikut juga tim itu ya. Saya dengan Pak Lukuliu, kemarin saya satu tim dengan dia. Terus saya keluar dari grup itu, dia juga keluar. Terus saya keluar saya pikir, aduh, saya inginnya begini. Saya inginnya awalnya berdebat dulu sesama kita berdebat, tapi berdebatnya sehat ya. Karena ternyata antara kita sendiri banyak kekurangan. Nggak sehat Pak akhirnya Pak. Iya. Memang. Enggak, artinya gini, di grup kita sendiri. Jadi kita di Zoom kita ini, grup kita tanya ini. Karena banyak ternyata tidak tahu apa-apa. Tapi kemudian Lukuliu dia merasa seperti dia merasa dihakimi, dia sakit hati, dia keluar sementara. Terus dia bilang gini, bro di sana aja terus nggak apa-apa. Loh untuk apa saya di situ? Saya bilang begitu. Ya ada gunanya. Jadi kita secara tidak langsung kita di sana kita memberitakan Injil. Saya pikir-pikir, tapi barusan pendeta Paul juga mengatakan itu masuk akal. Jadi ya mungkin saya balik lagi sama teman-teman saya nanti deh, sama mereka itu mungkin ada baiknya juga rupanya ya, begitu juga. Oke, terima kasih Pak Pendeta Paul. Ketika ada di grupnya Lukuliu itu, saya lupa namanya, ada anak muda satu, bangsat-bangsatin saya, bego-begoin saya. Kan saya tanya juga, kamu sudah baptis berapa orang? Kamu bego-begoin saya. Dengan ilmunya kamu katanya muridnya Daniel Biantoro katanya dia. Romo Daniel Biantoro itu sudah baptis berapa orang? Adirion tuh Pak. Adirion. Ya. Itu anak tuh ngaku-ngaku pengacara tuh saya bilang, kamu juga saya bilang, kamu kabur ke Jerman segala macam. Saya kan cuma bilang simpel, saya ke Jerman berarti saya pinter. Anak saya sekarang sekolah di Belanda. Dia pulang, kalau dia sampai kerja, dia ketemu pulang kalau sampai dia pulang ke Indonesia nanti ya, anak saya langsung kerja. Kalian S3 sama anak saya yang cuma lulusan S1, lulusan Belanda, gajinya gede anak saya. Aku yakin. Karena saya pernah kerja di ABN AMRO. Kemarin kan sudah pernah saya tunjukkan kan saya kerja di ABN AMRO kan. S3-nya di Indonesia sama cuma lulusannya Harvard itu loh. Yang lulusan Harvard gajinya 20 juta gaji pertama. Yang lulusan S3 gajinya berapa? Cuma 6 juta. Nangis lah. Iya kan? Saya kan tahu persis. Saya kan pernah jadi direktur di perusahaan, saya tahu persis standar gajinya. Lulusan Jerman berapa, lulusan Amerika berapa, Amerikanya lulusan mana, terus lulusan Belanda gajinya berapa, lulusan Australia berapa. Lulusan Australia itu sama Singapura sama. Di atasnya Indonesia dikit. Kalau lulusan Amerika ya agak naikkan dikit, tapi Amerikanya itu kan mana dulu nih. Kalau dia Harvard, oke lah. Tapi kalau dia lulusan enggak jelas, enggak. Eropa, lulusannya Jerman, langsung. Luar biasa gajinya. Langsung beda pokoknya. Berarti itu contoh yang seperti itu ya. Jadi kita sendiri, itu tadi saya bilang. Intrusi. Ya. Pak Pendeta Paul ini muridnya Samuel Syahani katanya nih. Nah, saya balik lagi tadi. Kemarin. Saya juga belajar sama Pak Susu Kuda tadi, orang nggak jelas tadi, susu nggak jelas tadi Pak Susu Kuda. Tadi saya dimarahi saya dikeroyok langsung sama rombongan Nabi ini saya. Keroyok sama rombongan Nabi saya. Ormas. Nah, ini Susu Kuda ini ormas ini. Ini ormas, ini sekte. Ini sebentar, ini saya harus klarifikasi ya. Susu Kuda ini adalah satu sekte dari rombongan Nabi ke-26. Jadi itu sekte ya, sekte susu namanya ya. Sudah saya nobatkan jadi sekte susu namanya. Divisi porselen. Divisi porselen. Ya, pengajarannya spesial porselen. Kita semua itu belajar dari mana-mana. Saya tadi kan bilang saya belajar. Kalau saya dengerin orang Katolik,
Kemarin Romo Gusmao saya dengerin. Apakah saya setuju dengan pengajarannya Romo Gusmao? Belum tentu. Saya respect sama beliau. Bukan berarti saya muridnya Romo Gusmao. Saya dengerin kemarin Pak Gajah Mada. Saya bukan muridnya Gajah Mada. Tapi Gajah Mada boleh nggak Pak Gajah Mada bilang, wah dulu Paul belajar sama saya. Ya boleh-boleh saja, saya nggak rugi apa-apa kok. Misalnya si Samuel Siaan. Oh dia murid saya rugi apa coba dibilang muridnya Siaan? Kan nggak rugi apa-apa saya. Saya nggak rugi apa-apa kan? Apakah saya wanes? Nyatanya Betul, saya wanes betul. nggak sampai hari ini. Kalau saya bilang anti Trinitas, berarti anak saya harus dibaptis ulang, berarti saya harus dibaptis ulang. Sementara saya dibaptisnya di gereja Trinitas, anak saya dibaptis di gereja Trinitas. Ya kan? Makanya saya nantang kemarin, termasuk orang wanes, siapa yang ternyata nggak ada yang bisa matain Trinitasnya saya kan? Karena bahkan Muri Wali sendiri kan Sabelian, Deki kan kemarin Trinitas. Nggak ada yang bisa batas Trinitas yang saya ajarkan. Nggak ada yang bisa. Kalau bisa saya kasih 10 juta pokoknya. Sampai sekarang masih berlaku sayembaranya. Termasuk Samuel Siaan kalau bisa patahkan. Nah kalau waktu itu Samuel Siaan cerita tentang oneness, dia cerita ke saya. Terus saya, oh gitu ya Bang ya. Oke, bagus juga. Oh benar juga Bang. Apakah berarti saya murid dia? Apakah berarti saya juga, oh salah lu, goblok lu. Apakah saya begitu? Enggak dong, saya respect sama dia. Dia lebih banyak buahnya daripada Muri Wali kok. Dia banyak. Paul, gua ada orang di menangan jiwa nih Paul, jiwa baru. Lu mau nggak follow up? Waktu itu saya masih ada dia lagi di Dubai, saya ada di Jakarta. Saya follow up. Banyak yang dimenangkan. Padahal lewat Facebook loh. Terus saya follow up. Sampai kita bisa baptis yang dimenangkan sama si Samuel. Dia oneness, saya bukan oneness. Kenapa kita bisa kerja sama, bisa rukun? Pernah saya debat sama Samuel Siaan masalah mesianik sampai jam 4 pagi. Kita sampai sekarang rukun-rukun aja. Bukankah itu namanya dewasa? Padahal kita beda teologinya. Terus dia mengklaim saya muridnya, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Saya nggak rugi kok. Dan saya kan tetap baik sama dia. Bener kan? Nah itu Yes. butuh kedewasaan itu.